Bab 1693, Satu Langkah Mencapai Ujung. Semua orang berebutan untuk menuju ke ujung jalan surgawi. Awalnya semua orang sangat semangat, tidak lama kemudian, sebagian besar orang sudah kehilangan semangat. Karena mereka menyadari jalan surgawi lebih susah dari yang dibayangkan. Semakin banyak orang yang menerobos jalan surgawi, maka semakin banyak orang yang akan tereliminasi. Sedangkan Shafaq dan Jiazan yang menerobos di paling depan juga mulai melambat. Hanya saja, mereka sudah jauh di depan sekelompok orang ini. Di belakang mereka ada Kadan, Yona dan lainnya yang terus mendekati, tetapi mereka juga sudah kehabisan tenaga. Sedangkan Sander, dia tetap berjalan dengan lambat, ada Kinta, Yafob, Hendo dan Stari di sampingnya. Stari memakai jubah sihir bintang, dia sangat bersemangat dan tidak kelihatan sangat capek. Sander mendadak berkata, "Kalian jangan terburu-buru." Beberapa orang itu memandang Sander, lalu Sander melihat jalan surgawi yang berada di bawahnya. Jalan surgawi sudah dipenuhi dengan berbagai jalan agung, di antaranya adalah kekuatan jalan Tao Agung yang paling kuat, mereka saling menyatu bagaikan sebuah lukisan. Sander berkata, "Kalian pelan-pelan saja, sambil memahami lebih dalam untuk mendapatkan pencerahan." Pencerahan. Mereka menganggukkan kepala dan melihat jalan surgawi. Mereka juga menyadari ada yang aneh, lalu mulai menenangkan hati dan pikiran untuk merasakan kekuatan Tao dan hukum agung yang ada di bawah kaki mereka, bukanlah menerobos lebih cepat. Sander memejamkan kedua matanya, dia merasakan kekuatan Tao dan hukum agung baginya. Kekuatan Tao dan hukum agung ini sangatlah familiar, dia merasakan dimensi, waktu, sebab akibat, takdir, niat baik dan buruk. Semua hukum agung terbentang luas di sini dan membentuk sebuah sungai hukum agung. Semakin ke bagian ujung, kekuatan Tao dan hukum agung akan menjadi lebih kuat. Perlahan-lahan, Sander merasakan perubahannya, dari lemah menjadi kuat, dari tiada menjadi ada. Dia juga merasakan seberapa menakutkannya jalan surgawi ini. Siapa yang bisa mengendalikan seluruh kekuatan Tao dan hukum agung sampai bisa membentuk jalan surgawi ini? Kehendak tiada batas. Sander menengadahkan kepala ke ujung jalan surgawi, tidak perlu ditanya lagi, jalan surgawi ini pasti hasil karya dari kehendak tiada batas, apa maksudnya? Sander diam sejenak, lalu menenangkan hati dan pikiran, dia lanjut merasakan berbagai macam kekuatan Tao. Tidak peduli apa tujuan dari kehendak tiada batas, hari ini akan mendapatkan jawabannya. Seiring waktu terus berjalan, orang di jalan surgawi semakin sedikit, sudah berkurang sepertiga. Dua orang yang menerobos di paling depan yang awalnya berlari sekarang menjadi berjalan. Lalu, kecepatan mereka juga melambat, ekspresi wajah sangat cemberut. Kecepatan orang lain juga melambat, bagaikan seekor kura-kura. Bahkan ada orang yang mulai menggunakan cara merangkak. Karena semakin ke atas, kekuatan penghalang dari hukum agung semakin kuat. Sander, Kinta dan lainnya sudah berjalan puluhan ribu mil. Saat ini, Kinta dan lainnya sudah susah melangkah kakinya dan tidak sanggup menempuh perjalanan ini lagi. Sebaliknya, Stari malah masih tetap semangat, langkah kakinya masih cepat dan sudah berdiri di depan Kinta dan lainnya. Melihat kondisi ini, Kinta dan lainnya sangat kaget. Tidak lama kemudian, Stari berhasil mengejar Kadan dan Yona. Kadan dan lainnya juga kaget ketika melihat Stari sudah berhasil mengejar mereka. Yona menatap Stari dengan tatapan tajam, kemudian tatapan matanya tertuju pada Sander yang ada di belakangnya. Kadan juga memandang Sander, dia menarik napas dalam-dalam lalu berbalik badan mulai lari. Dia akan membalas semua penghinaan hari itu. Sander tidak memedulikan mereka, sekarang dia berusaha untuk menggabungkan kekuatan Tao dan hukum agung ini. Dalam kondisi normal,
hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi, dia merasa kaget karena kekuatan Tao dan hukum agung tidak menolaknya, malah ingin mendekatinya. Melihat kondisi ini, Stella dan lainnya yang berada di luar merasa heran. Stella memandang Sander dengan tatapan heran. Tidak tahu berlalu berapa lama, orang di jalan surgawi sudah mulai sedikit, hanya ada 100 orang saja. Safek dan Jiazan yang berdiri di paling depan sudah berada di 84.000 meter. Kecepatan mereka melambat, setiap langkah akan menghabiskan banyak tenaga. Mereka berdua terus menatap prasasti batu yang aa di depan. Ini adalah rekor yang diciptakan oleh leluhur peradaban Sendao, lalu tujuan mereka kali ini adalah memecahkan rekor ini. Kadan, Yona dan Stari terus ikut di belakang kali ini. Kadan dan Yona sudah sangat kelelahan, wajah mereka sangat pucat, kedua kali sangat berat. Yona menoleh ke arah Sander yang ada di kejauhan. Dia menghirup napas dalam-dalam, tekad di dalam hatinya mulai membara dan terus melangkah maju. Kadan juga demikian. Setiap kali ingin menyerah, dia akan menatap Sander. Pada saat menatap Sander, tekadnya akan kembali membara. Di luar, pusat perhatian semua orang tertuju pada Sander. Sebagian besar orang sangat heran, karena Sander sangat lambat. Dia sudah berjarak hampir 20.000 meter dengan Safek dan Jiazan. Hanya Sune dan lainnya yang tahu, pada saat ini Sander sedang bersatu dengan semua hukum agung yang ada di jalan surgawi. Semua orang sangat kaget. Beberapa saat kemudian, sekarang Safek dan Jiazan hanya berjarak 3.000 meter dari rekor sebelumnya. Mereka menatap batu prasasti itu. Tatapan mata sudah tidak ada semangat sebelumnya, hanya ada rasa putus asa. Mereka sudah sangat lama berdiri di posisi sekarang, dan sudah lama tidak melangkah kaki. Semakin ke ujung, kekuatan Tao dan hukum agung semakin menakutkan, akan mengikat kaki, juga kekuatan Tao mereka. Di bawah, Kak Sander. Saat ini, Kinta mendadak memanggil dan berkata dengan suara lemas, "Kami berdua sudah tidak sanggup lagi." Usai berkata, dia dan Yafop langsung duduk di lantai. Pada saat mereka menyerah, mereka langsung melemaskan tubuh dan meluncur ke bawah. Bukan hanya jalan agung, setiap hal, bertahan sangatlah susah, tetapi jika ingin menyerah adalah hal yang sangat mudah. Sander tetap lanjut. Kecepatannya tidak berubah menjadi cepat atau lambat. Sebagian besar orang mengira dia hanya berpura-pura saja, tetapi perlahan-lahan menyadari bukan seperti itu. Karena setiap bagian yang dia lewati, kekuatan Tao di area itu memberikan reaksi, bagaikan gelombang air yang mengelilingi Sander. Di luar, Sune menatap Sander dan berkata, "Kenapa kekuatan Tao dan hukum agung tidak menekannya?" Usai berkata, dia menoleh ke arah Stella. Juga menatap ke arah Stella, mereka juga sangat bingung. Stella tersenyum dan berkata, "Mungkin. Dia benar-benar hebat." Semua orang sedikit tercengang. Pada saat ini, Yona dan Kadan juga menyadari hal aneh pada Sander. Mereka melihat Sander yang semakin dekat, hati menjadi tidak tenang dan tidak rela. Karena firasat mereka mengatakan Sander bisa melewati mereka. Mereka berdua langsung mengeluarkan seluruh tenaga untuk menempuh perjalanan ini. Bukan hanya mereka, Safek dan Jiazan yang berada di kejauhan juga sulit melangkahkan kaki. Tetapi, mereka masih belum menyerah. Mereka menatap batu prasasti yang tidak jauh itu. Asalkan melewati batu prasasti itu, mereka akan mencetak rekor baru. Hal yang terpenting adalah orang yang bisa menempuh perjalanan paling jauh kemungkinan besar adalah anak langit di era ini, bisa merasakan energi keberuntungan seluruh hukum agung dan menjadi sosok yang paling kuat. Inilah persaingan jalan agung. Tidak ada orang yang ingin menyerah. Semuanya ingin berjalan hingga akhir. Stari masih terus berjalan,
sebenarnya dia sudah melewati Kadan dan Yona. Hal ini membuat semua orang terkejut. Mereka tidak mengenal Yona, tetapi Kadan adalah jenius super dari peradaban makhluk dewa. Tak disangka Stari bisa melewatinya. Sekelompok tetua peradaban bintang sangat semangat. Awalnya mereka menaruh harapan pada Hendo, tak disangka Stari yang kelihatan tidak bisa diandalkan bisa berjalan begitu jauh dan berhasil melewati Kadan. Benar kejutan yang besar. Tetapi, pada saat ini Stari mendadak duduk, dia mengusap keringatnya dan berkata, "Aku capek, tidak mau jalan lagi, aku mau tidur." Usai berkata, dia langsung baring dan tertidur. Apa? Semua orang tercengang. Tak disangka bocah kecil ini langsung tidur begitu saja. Hal yang membuat orang tidak mengerti, kekuatan Tao dan hukum agung yang ada di jalan surgawi tidak mendorongnya ke bawah, melainkan membiarkan dia tidur di sana. Para tetua peradaban bintang saling memandang. Ada seorang tetua yang ingin membangunkan Stari agar dia bisa melangkah lebih jauh, memuliakan nama keluarga, tetapi dihentikan oleh Linggo. Dia melihat Stari yang tidur di jalan surgawi dengan tatapan penuh kasih. Dia sudah capek, biarkan dia istirahat. Tetua lainnya juga menganggukkan kepala. Mereka benar-benar suka dan sayang pada Stari. Pada saat ini, Sander berjalan ke samping Stari, lalu melihat Stari yang tidur sangat nyenyak. Dia pun tertawa, lalu menoleh ke arah ujung jalan surgawi. Seketika dia langsung mengerti satu hal, kehidupan ini benar-benar sangat melelahkan. Mengejar terlalu banyak, demi permintaan sendiri, demi tuntutan orang tua. Seumur hidup terus mengejar, bahkan sudah lelah setengah mati juga tidak ingin melepaskannya. Melepaskan jalan agung memang sulit, tetapi mempertahankan juga sangat sulit. Narnun, benar-benar melepaskan juga sangat sulit. Ada kalanya, kita harus bisa membiarkan diri ini istirahat. Seperti bocah kecil ini, tidak peduli dengan jalan agung maupun jalan surgawi. Capek ia pergi tidur. Memang semudah itu. Sander tertawa, suara tawanya semakin keras. Dia mendadak melangkahkan kakinya. Saat kakinya menginjak, dia sudah tiba di ujung jalan surgawi. Satu langkah mencapai jalan surgawi. Seketika, jalan surgawi mulai membara. Bersambung.